Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ya ayyuhan nas, ya ayyuhal mu'minun ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat masih agung untuk hadirin yang Allah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat kepada kita, nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sampai ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Allah Subhanahu wa taala yang rangkaian dan kepada Allah Subhanahu. Rasa syukur kita masih berada dalam hidayah Allah. Semoga kita dikabulkan dan dimudahkan selalu dalam Allah. Ma'asyiral muslimin wa tema pembahasan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Mengawali apa? Bukan yang lain pasti kewajiban untuk bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin wa di dalam Al-Quran surah Allah Subhanahu wa taala memberikan maslahat yang baik kepada Rasulullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya engkau Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, khuluqun azim, memiliki akhlak yang mulia. Kemudian dalam Quran ayat 21 Allah Subhanahu wa taala memberikan apresiasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya
Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Makna uswatun hasanah mempunyai makna yang luar biasa. Uswatun hasanah itu adalah contoh bagi kita manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai akhlak yang mulia yang disebut dengan uswatun hasanah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bagaimana akhlak yang baik terhadap anak yang kecil. Mungkin bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkomunikasi yang baik kepada Allah. Dan ini semua dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis kalimat uswatun hasanah itu mempunyai dua makna. Yang pertama adalah qaul, ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering kita dengar, sering kita hafalkan, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita untuk beramal baik, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan amalan mendata Allah menjadi fa'il. Kemudian Rasulullah yang kedua perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah as-salat dan yang kedua adalah akhirnya. Di dalam Al-Quran ayat yang menyebutkan tentang salat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyebutkan awalul ma'rifah sabbi abdullah aqimus shalah itu firman Allah Subhanahu wa taala. Aqimus shalah firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan awalul ma'rifah sabbi abdullah wal qiyamah. Kali akan bisa kita bilang adalah ibarat seperti ibarat luar biasa. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita yang itu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan kepada mukminin kita akan memudah. Sesungguhnya ibadah salat itu Allah Subhanahu wa taala di amalkan beriman. Dalam penjelasan itu bahwa salat itu dibahas dengan terjadi waktu subuh dijelaskan, waktu sholat subuh dijelaskan, waktu sholat rasa dijelaskan, waktu sholat maghrib dijelaskan, dan waktu sholat isya dijelaskan. Kemudian yang kedua, qira'atul Quran. Ada ulama dari hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hadis dua. Ada yang mengatakan dari qira'atul Quran. Ada lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan sebuah belajar Al-Quran. Seperti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis di sholat wa qira'atul Quran.
Redaksi yang pertama, redaksi yang kedua, ini punya historis tidak terlalu. Maknanya sama-sama berubah. Kata Rasulullah SAW, Al-Quran yang memiliki Allah Sahih bacalah oleh Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran pada kiamat dan akan menjadi penolong bagi orang-orang ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Momentum kelahiran Rasulullah SAW dijadikan sebagai akan menjadi manusia yang memiliki pribadi menjadi kita manusia yang memiliki pribadi yang mulia. Akhlakul karimah, akhlakul hasanah, akhlakul sehingga kita menjadi ketika memiliki anak bisa bersama Rasulullah SAW bisa belajar dari Ma'asyiral muslimin yang Barakallahu